Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur atas segala berkat yang masih Engkau limpahkan pada kami semua pada hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan melaksanakan pembelajaran kami. Tuhan berkati agar apa yang kami pelajari dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. 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 Oke, saya unmute dulu semua ya, supaya kita semua fokus. Jadi Bapak akan melayani PJJ itu sebagian besar dari rumah, ya. Dari rumah. Kalau kepepet ada tugas, Bapak akan ke sekolah. Ya, sejauh ini sudah ada 11 orang. Saya akan mulai mengenal dulu. Yang pertama, Sulkri. Ya Pak. Benar Pak. Oke, berikut. Saya mau tanya dulu, pengalamannya selama PJJ 2 bulan Maret dulu bagaimana Sulkri? Pak. Ya? Bagaimana pengalamannya? Banyak tugas Pak. Banyak tugas. Oke, apalagi? Banyak tugas. Bapak pindah ke Indah Natalia. Apa kesan-kesannya selama PJJ semester yang lalu? Boleh yang paling menyenangkan, boleh yang paling menjengkelkan. Yang paling menjengkelkan dulu Pak. Ya, silakan. Anggaplah curhat. Kalau menurut saya yang paling menjengkelkannya itu selama pembelajaran di rumah kurang lebih 4 bulan, siswa disuruh mengerjakan bertumpuk-tumpuk tugas. Terus penjelasan dari guru tidak ada sama sekali, cuman kayak materi dibaca. Nah, bagi saya pribadi Pak, saya itu kalau misalnya belajar harus dibaca dan didengar. Jadi agak kurang paham kalau cuma dibaca, harus ada penjelasan begitu Pak. Yang paling menyenangkannya apa ya Pak? Kayak bisa browsing, kalau di sekolah nggak bisa. Oke, well done. Terima kasih. Berikut. Ya Pak. Bapak pindah ke Dini Purnama Sari. Ya, ini bulan purnama datang ke pagian. Apa kesan-kesannya selama PJJ? Pak, pergi terus itu tugas baru tidak dimengerti Bang. Oke. Apalagi kalau yang menghitung Pak. Oke. Berikut, ada lagi? Adakah sisi positifnya? Bisa gitu. Oh lah. Bisa cari di Google jawabannya Pak. Tidak capek-capek mikir berpikir. Oke. Tadi Indah Natalia sudah ya? Iya Pak, kayak itu sama Ji, bisa browsing di Google. Oke. Terima kasih. Bapak pindah sekarang ke Vanessa. Ini kayaknya belum mandi nih. Iya Pak, belum mandi. Oke, silakan. Kesan-kesannya. Kalau dari sama anak-anak lain Pak yang banyak tugas sama bisa buka Google. Oke, terima kasih. Berikut move to Tessa. Tessa Adinda. Iya Pak. Oke, silakan. Apa kesan-kesannya selama PJJ? Tugas Pak, terus enggak mengerti, kerjakan nih. Ini Indah sudah, Vanessa, Gloria. Ada Gloria. Oke, time for you Gloria.
Apa kesannya selama PJJ semester yang lalu? Dulu speakernya, Gloria. Oke, Pak. Oke, silakan. Kayak stres sendiri kayak begitu, Pak. Kalau misalnya kayak ada tugas tuh tidak ada orang atau teman langsung disamai bicara begitu, Pak. Oke, berarti tidak ada teman kolaborasi ya. Oke, terima kasih. Berikut, Klein. Saya kira Klein ini pria, ternyata perempuan. Perempuan, Pak. Ya, silakan. Apa pengalamannya ya di selama PJJ? Kesan-kesannya. Kalau saya, Pak, sama sih kayak Indah. Maksudnya kayak ada tugas tapi tidak ada penjelasan dari guru. Terus kayak kalau yang menyenangkannya Pak, sama juga kayak Indah bisa googling itu jawaban-jawabannya. Tidak kayak waktu sekolahnya seperti biasa. Berarti gambarannya ini maunya dikombinasi nanti PJJ dengan tatap muka ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, tergantung tata tertib sekolah. Oke, yang namanya Apek ini nama sebenarnya atau bukan ya? Edward itu, Pak. Oke. Ganti surname itu. Tidak apa-apa dulu. Ini pertemuan pertama. Perkenalkan nama dulu. Silakan. Oke, nama saya Edward Mangape. Ya. Coba sampaikan kepada Bapak apa kesannya selama PJJ. Pelajaran jarak jauh sejak bulan Maret. Boros kota, Pak. Boros kuota. Oke. Apa lagi? Itu sih. Itu sih. Berarti selebihnya asik ya. Karena cuma boros kuota. Oke. Begini. Selama kita di belajar jarak jauh, kalau corona belum normal, kalau kita pertemuan di Zoom, usahakan pakai nama lengkapnya ya. Supaya Bapak bisa kontrol. Selain ada daftar hadir nanti, sebenarnya kalau belajar menggunakan nama asli, itu bagian dari pembelajaran karakter. Jadi itu salah satu teknik saya menilai sikap anak ketika kita video conference adalah tekniknya dia menulis nama. Memang ketahuannya, memang tidak paham cara mengganti nama. Ya. Itu salah satu ya. Kalau mau menilai sikap, salah satu caranya adalah dengan cara pengetikan nama. Cara kalian bertutur kata saja di video conference dan WA itu, Bapak sudah bisa menilai bagaimana kepribadian kalian. Cara bertutur katanya. Termasuk kalau Bapak menyapa, siapa-siapa ini yang memberi respon, bagaimana caranya merespon, itu semua bagian dari pembelajaran karakter. Dan itu kan Bapak tidak perlu ajarkan, cuma dibiasakan. Ya. Bapak juga sering usil, tapi tetap karakter itu harus terbangun positif. Ya. Oke, siapa lagi yang belum bicara ini? Ayu Aureliana, silakan. Oke. Silakan, ayo. Santai saja dulu. Pokok belajar dengan saya itu biar di kelas juga santai. Kalau perlu sambil ngopi. Ayu Aureliana, apa kesannya selama PJJ kemarin? Halo, Ayu Aureliana, apakah monitor? Sampaikan pengalamannya di PJJ kemarin. Wah, sibuk ya? Oke lah. Bapak pindah dulu ke Resti Noprianti.
Oke, tapi sejauh ini apakah suara Bapak bisa didengar dengan jelas? Iya, Bisa, Pak. Pak. Oke, terima kasih. Oke lah, nanti kita bincang-bincang lagi ke pertemuan berikutnya. Secara umum, jadi begini Anda semua, pagi ini Bapak belum ada materi. Bapak akan kombinasi sebenarnya dalam penyampaian materi itu antara kurikulum yang sudah ditentukan dengan pengalaman hidup kalian sehari-hari. Tadi sudah ada masukan sebenarnya, kalian capek dengan tugas. Berarti kita sepakati dulu pagi ini. Selama kita PJJ sampai pembelajaran normal, apakah ada tugas dari saya atau tidak? Ada, Pak. Harus ada. Ya, tetap ada ya. Tapi ingat, Bapak sudah sampaikan bahwa semua tugas dari Bapak nanti, apapun KD-nya atau teori materinya, itu ada kaitannya dengan kehidupan kalian sehari-hari di rumah. Apalagi ini kan PJJ. Apalagi kita berbicara tentang bahasa Inggris. Saya paling senang tulisan kalian itu, karya kalian itu ada kaitannya dengan kehidupan kalian sehari-hari di rumah. Dan semua itu terintegrasi dengan kompetensi dasar yang ada nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada masukan yang baik sekali. Memang masalah di PJJ itu adalah ada sesuatu yang hilang ketika tidak ada guru yang mendengarkan, menjelaskan, memandu kalian. Maka tekniknya nanti adalah penjelasan Bapak itu akan ada dalam bentuk video atau podcast, rekaman suara, yang akan Bapak akan kirimkan sehari sebelum pertemuan. Jadi intinya Bapak hampir tidak ada PR. Tidak ada pekerjaan rumah. Tapi kita akan bahas itu di dalam kelas terbuka seperti ini. Jadi semua bisa terlibat. Nanti penjelasan Bapak itu akan Bapak sampaikan lewat video. Durasi mungkin maksimal 10 menit. Bapak kirimkan sehari sebelum tatap muka kita. Bisa? Mau? Mau, Pak. Artinya begini. Mau. Di rumah, kalian cukup belajar teori. Nah, termasuk nanti bisa saja Bapak nanti kirimkan link untuk membaca atau mungkin di buku paket kalau ada yang sesuai. Tapi intinya adalah dalam pembelajaran nanti selama PJJ kita akan banyak berdiskusi. Seperti ini. Jadi Bapak akan tanya atau mungkin ada yang angkat tangan seperti ini, Herianus Angki angkat tangan, itu akan saya beri kesempatan bicara. Jadi kita akan bahas soal bersama-sama walaupun lewat Zoom. Mungkin WA nanti kalau jaringan tidak mendukung, hingga ke YouTube. Ya, semua teknologi akan Bapak gunakan. Yang penting materi itu bisa sampai ke kalian. Dan saya memang butuh respon. Apa kesusahan kalian selama belajar dari rumah, itu Bapak butuhkan. Apa kendalanya? Walaupun kita tahu kendala nomor satu adalah, kira-kira apa kendala nomor satunya PJJ? Kuota. Ya, Kuota. terima kasih, Edward. Kuota. Biasa lalok, Pak. Ya, lalot. Maka dua masalah itu nanti Bapak akali, semua pertemuan kita, Bapak akan upload ke YouTube. Jadi yang ketika ada masalahnya, nanti bisa mengakses kembali pertemuan itu ketika dia jaringannya baik, atau kapan dia ada waktunya, atau ketika dia ada pulsanya, bisa mengakses itu. Daftar hadir kalian tetap saya terima. Walaupun memang ada secara untuk menilai sikapnya, akan lebih maksimal yang hadir secara langsung. Tapi kan jika nanti ada masalah, kan tidak apa-apa kalian melapor. Pulsa saya mau habis. Tidak ada, mati lampu.
HP-nya lowbat, itu Bapak semua terima. Saya tidak mempermasalahkan. Intinya adalah kalian ada niat untuk belajar selama PJJ. Jangan sampai pikiran kalian itu membeku hanya gara-gara PJJ. Ya? Bisa pahami penjelasan Bapak tentang pertemuan kita ke depan. Jadi intinya adalah PR kalian adalah tentang teori. Akan Bapak lengkapi dengan penjelasan lewat video. Dan sehingga dalam pertemuan seperti ini kita akan lebih banyak diskusi. Terkait dengan diskusi, upayakan semua bicara ya. Karena di pembelajaran tatap muka normal pun Bapak lebih senang anak yang istilahnya aktif. Dan Bapak upayakan semua harus bisa berbicara, apalagi kita nanti berbicara tentang bahasa Inggris. Dan saya upayakan semua itu bisa tampil. Ya, bukan hanya yang kategori pintar, yang kategori terbatas pun semua itu akan Bapak hargai. Akan Bapak perlakukan sama. Berikut. Ini mungkin terkait sedikit dengan aturan di kelasnya. Selama belajar dengan Bapak, perlakuan saya sama. Kita kembali semua ke nol. Artinya, tidak ada yang Bapak kenal. Siapa yang ranking 1 semester sebelumnya, siapa yang ranking umum, bagaimana dia perilakunya, atau paling parah dia anaknya siapa, saya tidak peduli. Apakah ada anak gurunya SMA 5 di kelas ini? Saya tidak peduli. Semua saya perlakukan sama. Ya. Jadi jangan sampai nanti bahasa Inggris kalian tiba-tiba jatuh karena belajar bersama Bapak, maka silakan koreksi di dirinya, di mana semua kekurangan itu sehingga nilai itu turun. Jadi Bapak tidak memegang prinsip, saya akan menengok hasilmu semester yang lalu, Bapak tidak seperti itu. Saya memberi kalian nilai sesuai dengan kemampuan kalian, partisipasi kalian. Jadi bisa saja nanti ada yang fasih speaking, tapi dia agak terlambat di kognitif dalam tulis-menulis, maka speakingnya saja yang tinggi di keterampilan. Sementara untuk penugasan ya bisa saja kurang. Dan saya harap anak-anak semua memahami itu. Kalian semua sama. Kita kembali mulai dari nol. Tidak menoleh ke belakang, tidak melihat sejarah semester yang lalu, tapi mulailah mengumpulkan kredit kalian sedikit demi sedikit untuk bahasa Inggris tahun pelajaran ini, secara khusus di kelas 12. Oke, itu dulu dari Bapak. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Hari ini belum ada materi ya. Kita berbicara dulu tentang teknisnya. Tentang PJJ ini ya, penting kira-kira saran apa yang bisa kalian berikan, Bapak layani. Asal materi itu bisa nanti sampai ke kalian dengan baik. Ya, silakan bicara saja atau angkat tangan. Saya persilakan untuk memberi masukan. Oke, ada yang mau memberi masukan? Saya, Pak. Atas nama siapa? Indah Natalia Parinding, Pak. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Kalau misalnya nanti ada tugas itu harus dikumpul sesuai dengan jam pelajaran atau bisa dalam jangka waktu 1 hari itu, 1 hari full. Maksudnya ada deadline jam atau hari, Pak, begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, Bapak jawab ya. Itu pertanyaan yang menarik dan itu standar, tapi sebenarnya itu adalah dorongan kalian untuk mengerjakan tugas. Jadi Bapak itu hampir tidak pernah mengatakan tugas itu harus dikumpul dalam 2 jam ke depan. Paling lama itu 1 minggu. Artinya kalau pertemuan kita hari Selasa, paling lambat itu hari Sabtu malam jam 12 malam. Mengapa tidak boleh melangkah ke minggu depan? Karena minggu depan itu sudah lain lagi ceritanya. Kalau sampai melangkah ke minggu depan, itu otak kalian itu sudah istilahnya, sudah mandek. Sudah tidak segar lagi, ketinggalan lagi. Jadi, Bapak upayakan itu maksimal 6 hari bertugas.
Ya, memang ada kreditnya tersendiri siapa yang mengumpulkan tugas dengan cepat dan tepat. Itu kan ada juga yang cepat tapi kurang tepat. Ya, bukan saya mengatakan salah ya, tapi kurang tepat. Ya. Jadi silakan tawar waktunya. Apalagi kalau nanti misalnya tugas proyek, ya itu kan tidak mungkin 2-3 hari. Ya boleh menawar waktu. Yang penting anak-anak semua melapor. Ada kendala dengan tugas, silakan lapor. Tenggat waktunya. Bapak hargai semua. Intinya adalah yang penting kalian menikmati semua konten yang kita pelajari dan ada sesuatu yang kalian dapat. Karena apa? Di setiap pertemuan nanti itu akan selalu saya minta refleksi mungkin 1 kalimat, 2 kalimat. Yang lama-kelamaan nanti itu akan menjadi karangan tersendiri kalian nanti setelah 6 bulan. Gabung saja semua kalimat itu nanti akan menjadi sebuah resume yang enak dibaca. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Silakan, rileks saja, silakan bertanya atau memberikan saran, tanggapan. Artinya apa? Semua penjelasan kalian itu Bapak akan tampung dan Bapak akan coba ramu bagaimana melayani kalian dengan baik. Ya, bisa saja nanti pendekatan dengan kelas kalian itu beda dengan kelas yang lain. Kalau malu-malu bicara, saya akan lanjut kembali bertanya satu-satu. Saya ingin mendengar suara para pejantan tangguh, laki-laki. Sejauh ini baru 1 orang yang bicara. Bapak mulai dari Dandi Bintang. Silakan, Dandi. Apa kesan-kesannya selama PJJ? Jangan sampai juga menderita karena banyaknya tumpukan tugas. Tambah volumenya, Dandi. Tambah volume, Dandi. Suaranya unmute. Pak. Oke, silakan. Silakan, ulangi penjelasannya. Apa kesannya selama PJJ yang lalu? Wah, ada nanya, ada tidak, Pak? Oke, kita mulai dari enaknya dulu. Bisa tidur-tiduran kerja tugas, Pak. Ya. Nah, juga kan kalau di sekolah duduk nah Tidur. diam. Kalau di sekolah tidur bisa makan. Kalau itu yang ada enaknya biasa buku tumpuk tugas banyak. Oke, ya. Berarti tantangannya Bapak ini adalah mengurangi tugas ke kalian ya. Dan memang selama ini kan memang Bapak kurang-kurang tugasnya kayak biasanya itu tugas paling banyak di kerja kelompok, proyek. Tapi itu nanti sesudah semester banyak nanti proyek yang akan kalian kerjakan. Oke, berikut. Ya, apa lagi nih? Saya mau cari dulu yang batangan semua ini dulu. Para pria. Ada mana yang lain ini? Kenapa hilang semua videonya? Ada Herianus. Videonya. Coba Maesti dulu, ini yang anggota English Club ini. Apa kira-kira pengalamannya selama PJJ? Ini dulu speakernya Maesti. Silakan diaktifkan speakernya dulu. Halo, Maesti, aktifkan speaker. Silakan memberi apa-apa pengalamannya selama PJJ. Pengalaman saya selama PBB
ada sisi positifnya dengan negatifnya. Oke. Kalau yang positif, bisa kerja tugas sambil lakukan aktivitas lain. Kalau negatifnya, kayak kurang dimengerti pelajaran karena kurang penjelasan dari guru. Oke. Sama cari sendiri materi. Sama kendala apa lagi? Media pembelajaran. Oke, berarti ada yang baru ya. Media pembelajaran. Oke, terima kasih. Pak. Desa Indah Ayu Dini Ingka Sri Nugraha. Kayaknya belum tadi nih. Aktifkan speaker dulu, Ingka. Ya, silakan. Apa-apa pengalamannya? Apakah ada juga yang menyenangkan atau menyakitkan? Ya, ada yang menyenangkan, Pak. Ada juga yang sedikit mengganggu, Pak. Ya. Ada juga sisi positifnya dan Oke, sisi positif ada juga dulu. yang kayak negatifnya. Positifnya mungkin kayak lebih mandiri, Pak. Terus banyak juga kayak media-media pembelajaran yang bisa diakses, Pak. Yes. Berikut adakah kekurangannya? Kalau kekurangannya, ya mungkin sama kayak Messi tadi, Pak. Bahwa kayak kurang mengerti. Ya. Karena guru cuma kayak kasih tugas seperti itu, Pak. Tanpa penjelasan. Oke, terima kasih. Oke, saya berhenti dulu sampai di sini ya. Jadi memang kendala terbesar dalam PJJ ini adalah mungkin masih termasuk saya dan Bapak Ibu guru yang lain tidak memahami tentang PJJ itu sendiri. Harus diakui bahwa memang sejauh ini Bapak Ibu guru lebih banyak memberikan tugas. Di PJJ kami kemarin, di kelas-kelas sebelumnya, Bapak itu masih dominan menjelaskan. Selebihnya penugasan itu kita chatting di WA, tapi bukan di grup. Ya, jadi semuanya bahasanya japri. Nah, ada yang bertanya silahkan Bapak layani. Artinya singkatnya, saya mencoba mengikuti kemauan kalian. Ya, untuk memahami materi itu. Dalam konteks kita PJJ seperti ini, ada yang daya tangkapnya cepat sekali, tapi ada yang memang ya tidak ada sama sekali. Karena dukungan fasilitas itu juga menentukan. Jadi nanti semua silakan, jangan sungkan-sungkan. Chat saja di WA kalau ada kendala, mau bertanya tentang tugas silakan. Atau mengisi daftar hadir ada kendala, chat saja di WA. Selain itu saya bisa pantau seperti ini. Dan saya tadi karena permasalahan yang kalian banyak temui kemarin adalah kurangnya penjelasan. Ya, jadi selain saya Bapak nanti presentase seperti ini, Bapak akan menyiapkan memang materi sebelumnya untuk kalian pelajari memang di rumah sebelum kita masuk dalam pertemuan di kelas. Dan saya kira itu yang akan paling banyak terjadi nanti, bahkan ketika nanti kondisi sudah normal, kita bertemu di kelas, akan banyak Bapak jalankan itu. Bapak akan memberi ke kalian semua pekerjaan di rumahnya, yaitu belajar tentang teori. Besoknya, kalian gantian sampaikan apa pemahaman kalian tentang teori itu, lalu kita kerja sama-sama latihan-latihannya, tugas-tugasnya. Jadi intinya, PR itu selesai di dalam kelas. Karena tadi ada yang mengatakan, kalau selama kita PJJ di rumah, kita mau bertanya, tidak ada teman bertanya. Toh? Nah, nanti dalam kondisi seperti ini, atau di grup WA nanti, kita akan tetap jalankan diskusi. Ya, jadi mungkin ada temannya yang tahu, silakan menanggapi, entah chatting di WA, atau bicara langsung di ruang kita seperti ini, atau gunakan fasilitas
chat dalam ruangan ini. Oke, apa-apa lanjut. Jadi respon pertama yang saya akan tanggapi nanti adalah tentang diskusi. Berarti kita sepakatilah dari awal. PR kita kerjakan dalam kelas, ya. Sampai di kelas tatap muka kalau diberi umur panjang. PR kita selesaikan dalam kelas. Di rumah kalian belajar teori 1 sampai 5 menit. Dan teori itu kalian presentasi di kelas. Oh, enak lah. Jadi saya kirimkan nanti teori, kalian baca, kalian tonton atau kalian dengar. Besoknya Bapak tanya satu-satu. Dan itu adalah sumber penilaian Bapak. Jadi nilai itu Bapak tidak hanya menghitung dari tugas yang kalian masukkan baru Bapak periksa ada nilainya. Bapak benar. Prinsip saya selama ini memberi nilai adalah jawaban benar itu urusan kedua. Yang paling Bapak hargai adalah cara kalian itu mendapatkan jawaban itu seperti apa. Dan cara kalian mempertanggungjawabkan jawaban itu seperti apa. Itu yang Bapak nilai. Bagi Bapak, nilai yang kalian masukkan dengan jawaban tertulis dan nilainya 100 itu sebenarnya hanya pelengkap. Karena harus kalian pahami bahwa nilai 100 itu bukan itu yang menjamin sukses tidaknya kalian di masa depan. Toh? Tapi cara kalian mengolah pikiran. Bagaimana bisa berpikir, memecahkan masalah yang sulit, supaya bisa lolos. Dan ketika kalian tahu jawabannya, itu pastikan perasaan kalian senang. Dan kalian sodorkan ke Bapak, Bapak hargai, itu kalian akan merasa senang. Jadi walaupun jawaban itu, jawaban yang sebenarnya kurang tepat kalau kita mau nilai dari segi jawaban. Misalnya, tuliskan ibu kota Kabupaten Tanah Toraja. Ada yang menulis Rembon, ya saya terima. Dengan alasan apa kalian mengatakan Rembon itu ibu kota Kabupaten Tanah Toraja? Mungkin saja mengatakan bahwa biasa ada kegiatan-kegiatan daerah di bawah sehingga ramai, sehingga dijadikan sebagai ibu kota kabupaten. Nah, itu kan salah satu cara memberi jawaban. Artinya ada sesuatu yang membenarkan bahwa jawaban kalian itu bisa diterima. Sama dengan kondisi pagi ini. Tadi kan Bapak sampaikan pesan pakai baju seragam sekolah. Kira-kira apa siapa yang bisa memberikan alasan? Mengapa harus memakai pakaian seragam sekolah walaupun belajar dari rumah? Silakan bicara. Oke, dari Vanessa dulu. Kira-kira apa alasannya sehingga harus pakai pakaian seragam? Nah, biar di rumah Pak, tetap sekolah. Biar di rumah tetap sekolah. Oke. Ada lagi yang lain? Lagi yang memberi tanggapan? Nah, ini ada yang saya kangen wajahnya ini. Mana? Sudah hilang lagi ini. Adrianingsi Linggi. Oke, silakan. Hai my friend. Terus pakai baju sekolah karena itu bukan libur tapi itu karena proses pembelajarannya itu cuma dipindahkan ke rumah bukan di sekolah ya. Tapi ini bukan libur jadi kalau kita anak sekolah itu harus berpakaian rapi ketika seperti itu. Terima kasih ya. Ya, Bapak kembali lagi ya. Kita kembali ke masalah seragam. Nah, sama seperti Bapak. Bapak duduk di rumah, tapi Bapak harus pakai pakaian dinas. Karena apa? Ya, memang betul. Kita tidak libur. Cuma tempat belajarnya dipindahkan ke rumah. Nah, berikut, ada nilai lain yang harus kalian petik. Mengapa kita harus pakai pakaian seragam sekolah? Bayangkan kalau ada orang pacaran, supaya dia dinyatakan itu bisa menikah, dia harus apa dulu? Harus tunangan dulu toh. Ada acara lamaran. Supaya ada ikatan. Nah, sama dengan kita. Supaya kita bisa menikmati belajar,
maka diri kita itu dalam tanda kutip harus bertunangan dulu dengan kondisi. Salah satu cara untuk bertunangan dengan kondisi itu adalah kita harus menggunakan pakaian seragam sekolah supaya hati kita ada di sana. Hati kita seolah-olah ada dalam kelas. Sehingga harus kita pasangkan. Jadi bertunanganlah dulu, bangun keselarasan dulu dengan kondisi, pasti siap untuk belajar. Kecuali kalau Bapak tiba-tiba minta begini, nanti pertemuan kita kelas kita jam 8 malam. Nah, silakan pakai baju sesukanya. Yang penting jangan cuma pakai pakaian dalam. Yang penting sopan dilihat. Karena tidak kemungkinan Bapak nanti akan pindahkan juga kelas kalian ke malam. Dan saya harap Bapak, kalian pun bisa menyarankan itu. Bolehkah pindah ke malam atau sore? Ya, nanti Bapak kondisikan. Karena apa? Ada keistimewaan kalau belajar malam, jaringannya bagus. Karena jarang orang pakai. Ya, kalau siang kan apalagi kalau banyak pertemuan kalian kan juga menumpuk. Ya, kalian juga capek. Jadi silahkan diusulkan. Tahu Bapak juga yang bahkan pindahkan ke malam atau sore. Oke, ada lagi yang mau memberi tanggapan yang lain? Karena Bapak juga akan cepat-cepat keluar. Ini Bapak ada tugas ke Pak Buaran. Ke SMP PGRI Pak Buaran. Ada sesuatu yang harus kami bicarakan di sana. Berarti ya, minggu depan Bapak sudah bisa mulai dengan materi ya? Udah ada jaringanku. Di luar tuh rumahmu. Pak Guru. Hai Vanessa. Bagaimana caranya lihat semua nilai orang? Geser ke samping. Halo. Oke lah, sebelum tunggu dulu. Halo. Widya. Oke, halo. Bisa dengar? Halo? Bisa dengar Pak, bisa. Oke. Bisa. Oke, kalau misalnya begini. Ke depan mungkin akan banyak kendala gitu, termasuk dari Bapak. Kalau tiba-tiba hilang, jangan panik kalau Bapak hilang, karena biasanya ada panggilan masuk, pasti jaringan saya putus. Nah, jadi itu relax saja. Mulai kayak begini, aktifkan semua videonya dulu. Bapak, kita foto bersama dulu untuk pertemuan pertama. Dan ingat-ingat ya, semua apa yang kita bicarakan hari ini diingat dengan baik. Karena di daftar hadir nanti ada sesuatu yang akan kalian isi. Dan itu sebagai salah satu bentuk belajar dengan Bapak. Apa-apa yang harus kalian antisipasi selama belajar dengan Bapak. Ya, nanti akan sudah mulai kelihatan ketika Bapak bagikan daftar. Oke, aktifkan video semua dulu. Kita capture. Kita foto bersama. Oke. Usahakan semua, walaupun ada yang belum mandi, ada yang belum sikat gigi, tenang saja, tidak ada yang cium. Aman semua. Oke, itu teman-teman di dalam mana? Itu siapa semua teman-teman? Hai. Oke, kita tunggu dulu aktif semuanya. 3, 2, 1, senyum semua. Oke, next. Cukup ya? 1, 2, 3, 4. Oke, cukup. Adakah lagi yang mau menanggapi atau memberi masukan? Tunggu Bapak kirimkan dulu daftar hadir ya, link daftar hadir. Bapak bagikan di grup ya. Iya kan? Ada daftar hadir, link Bapak kirimkan di grup. Ada juga di kolom chat di sini kalau ada yang mau isi. Jadi di setiap pertemuan tatap muka dengan Bapak, termasuk nanti di tatap muka, itu selalu ada sesuatu yang Bapak minta di akhir. Dan itu bagian dari penilaian saya. Ya, apapun pertanyaan itu atau apapun yang Bapak minta itu bagian dari penilaian. Jadi jangan cuma fokus cari nilai, kumpul tugas. Pertemuan seperti ini sudah ada penilaian dari Bapak.
Ya. Berapa semua? Berapa semua anak? Berapa semua di dalam? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, 17. Oke, terima kasih. Ingat ya, ke depan ingat. Pakai nama sendiri ya. Pakai nama sendiri. Ya. Ke depan. Bolehkah kita akhiri sekarang? Minggu depan lagi kita ketemu ya. Hari Senin malam Bapak kirimkan materi untuk kalian pelajari atau Senin sore. Kemudian hari Selasanya kita diskusi. Atau kapan saja, saya juga siap melayani kapan kalian siap masuk. Nanti teman-temannya tidak sempat ikut, ini akan saya upload ke YouTube. Bapak tidak live dulu karena biasanya ada yang malu kalau di live. Jadi Bapak nanti akan upload ke YouTube. Tanya temannya tidak sempat ikut, untuk ikut di sana. Nanti saya tahu semua. Nanti chat saja di kolom chat di YouTube supaya saya tahu ini atas nama siapa. Berikut nanti akan ketahuan di menit keberapa dia memutar video itu untuk mencari informasi, untuk melengkapi daftar hadirnya. Oke, jadi daftar hadir ini linknya sampaikan ke teman-temannya, tapi mudah-mudahan kayaknya ada semua di grup. Bolehkah kita tutup? Atau masih ada yang mau bicara? Boleh. Oke, berarti harus ada satu orang yang pimpin doa. Tadi Vanessa sudah. Siapakah yang mau berbaik hati memimpin kita dalam doa? Yang laki-laki lagi. Resti Wigel, Pak. Siapa? Laki-laki, Pak. Oh, katanya ini ada laki-laki. Yang mau disebut laki-laki, silakan ajukan diri untuk memimpin doa. Kalau tidak pimpin doa, Bencong semua itu, Pak. bukan laki-laki. Laki-laki. Halo, siapakah yang bermerek laki-laki? Bagaimana kalau saya pindahkan ke APEC? Karena dia yang paling aktif ini, laki-laki yang paling aktif pagi ini. Ada Ji. Silakan Ada Ji. kita dalam doa untuk menutup pelajaran pagi pertemuan kita pagi ini. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita sadar dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami bahasa Inggris pada pagi hari ini. Sekarang kami telah mengakhirinya, kiranya apa yang telah kami diskusikan bersama dapat kami lakukan sesuai dengan yang kehendak-Mu. Inilah menjadi doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, amin. Oke, see you ya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa isi refleksi di daftar hadir ya. Sebagai pertanggungjawaban kalian yang pertama. Oke, see you. Oke. Sampai ketemu. Pak. Oke. Thank you, Sir. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke. Bapak tutup ya. Iya, Pak. Oke, see you.